Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu akad daripada jual beli, yaitu akad musyarakah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah mengenal beberapa akad dalam jual beli. Ada yang namanya akad murabahah, kemudian ada akad salam, kemudian juga akad mudharabah. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan akad musyarakah. Sebelum kita membahas akad musyarakah, alangkah baiknya kita mengenal definisi terlebih dahulu. Apa itu musyarakah atau apa itu akad syirkah? Jadi ada bisa akad syirkah atau akad musyarakah. Apa definisinya secara bahasa maupun istilah, kemudian apa dalilnya dan bagaimana aplikasinya dan dhawabitnya di dalam jual beli. Pertama adalah terkait dengan definisi terlebih dahulu. Secara bahasa, musyarakah itu berasal dari fiil sulasi. Kalau musyarakah dari fiilnya fiil bukan sulasi. Ya, sulasi tapi sulasi mazid dari syaraka begitu. Syaraka yusyariku musyarakah. Syaraka fa'ala yufa'ilu mufa'alah, berarti ditambahan alif. Adanya musyarakah saling, berarti lebih dari satu. Atau kalau hurufnya sulasinya sulasi mujarrad, berarti dari kata syaraka, yasyriku syarikatan au wasyirkatan. Artinya sudah populer di kalangan kita, yaitu dalam hadis atau dalam perkataan-perkataan bahasa Arab, wahdahu la syarikalah. Nah, seperti itu. Jadi lawan daripada tauhid, lawan daripada satu esa, artinya lebih dari satu. Jadi akad musyarakah itu adalah akad, perjanjian, sebuah sigot yang dilakukan oleh dua orang atau lebih begitu. Akdun bainal mutasyarikina fi ra'sil mal waribhi li amalin muttafaqin. Jadi sebuah akad dalam jual beli yang dilakukan oleh satu orang lebih dari satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang dan lain sebagainya, dalam sebuah al-maqud, dalam sebuah usaha. Misalnya kita ingin usahanya adalah usaha bakso misalnya, maka kita berserikat dengan teman kita, sahabat kita. Yang satu namanya Ahmad misalnya, yang satu namanya Abbas. Berserikat untuk membuat atau untuk berusaha, usaha bakso misalnya, dua orang, Ahmad dengan Abbas. Maka akad tersebut dinamakan dengan akad musyarakah. Apa bedanya dengan akad-akad sebelumnya, akad mudharabah? Kalau akad mudharabah itu antara pemilik uang, pemilik modal dengan yang mengelola, amil. Jadi modalnya semua dari pemilik modal 100%, satu orang, Ahmad. Kemudian yang mengelola adalah Abbas. Itu yang kemarin kita pelajari, yaitu mudharabah. Nah sekarang ini dua-duanya pemilik modal
Misalnya modal usahanya bakso itu 100 juta, berarti misalnya 50%, 50%, berarti 50 juta, 50 juta. Maka itu dinamakan dengan akad musyarakah. Beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin 100 juta dari satu orangnya lagi yang mengelolanya, disebut dengan amil, itu namanya mudorobah. Nggak ada hak milik. Kalau mudorobahnya itu yang amil itu bukan pemiliknya, yang pemiliknya yang pemilik modal usahanya. Nah sekarang yang musyarakah itu adalah berarti bakso tersebut milik berdua. Kalau yang kemarin baksonya milik satu orang, yang satu orang itu sebagai pengelola saja, atau disebut dengan direktur pelaksana, atau misalnya manajer dan lain sebagainya. Itu disebut dengan mudorobah. Tapi kalau yang sekarang kita pelajari adalah musyarakah, dua-duanya memiliki modal. Kalau 100 juta berarti 50 juta 50 juta, atau 70 juta 30 juta, terserah kira-kira bagaimana kesepakatan daripada dua belah pihak, atau 3 atau 4 dan lain sebagainya. Karena tidak dibatasi juga, enggak harus 2 orang. Akdun bainasnaini, akad 2 orang atau lebih, faaksar 2 orang atau lebih dalam sebuah usaha, fi ra'sil mal, dalam menggelontorkan atau modal begitu, dalam sebuah usaha yang disepakati. Itu disebut dengan akad musyarakah. Di dalam Al-Quran terkait dengan musyarakah ada sebuah surat ayat dalam surat Shad ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna katsiran minal khulata liyabghi ba'dukum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa qalilum mahum." Dan sesungguhnya katsiran minal khulata, banyak manusia yang berserikat. Kita semua banyak yang berserikat, berkongsi, join dalam apapun, join dalam usaha dan lain sebagainya. Tapi sebagian mereka dan sebagian yang lain ada juga yang banyak juga yang saling menzolimi, artinya enggak amanah, khianat. Akad musyarakah ini memang banyak, tapi banyak juga yang khianatnya juga, akhirnya pecah kongsi. Yang tadinya usahanya lancar, kemudian gara-gara nggak sepakat ya, antara kedua belah pihak, gara-gara itu akhirnya bubar usahanya. Banyak seperti itu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dan sedikit orang-orang yang berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedikit sekali orang yang punya usaha kongsi sampai dengan terus menerus begitu. Benar-benar teman sejati 2 orang atau 3 orang membentuk usaha, itu jarang sekali ya sampai seperti itu. Tapi di sini dalam Al-Quran justru kebanyakan berserikat, memang banyak berserikat, tapi kadang-kadang bubar di tengah jalan. Banyak yang seperti itu ya, makanya harus diperjelas dengan sebuah akad. Kemudian di dalam ayat lain juga, di dalam Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya, jelas kita harus menunaikan akad-akad yang telah kita sepakati antara kedua belah pihak atau beberapa pihak. Kita akadkan dengan jelas agar tidak pecah kongsi, agar tidak bubar ketika melakukan akad musyarakah dalam sebuah usaha. Juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud ya, riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah ya, yang populer nih, hadis qudsi ya. Ana salisus syarikain, kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu adalah orang yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Bukan orang ya, artinya saya itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya adalah yang ketiga dari 2 orang yang berserikat. Jadi ketika ada 2 orang yang berserikat, berkongsi dalam sebuah usaha, Allah lah yang ketiga yang menyaksikan begitu. Malam yakun ahaduhuma, selama kedua orang tersebut tidak berkhianat. Jadi ketika tidak berkhianat, lancar, saling amanah sesuai dengan akad dan lain sebagainya, Allah akan bersama kedua orang tersebut dalam usahanya dan lain sebagainya, keberkahannya termasuk. Fa iza khanahu, ketika salah seorang dari keduanya itu khianat, kharajtu min bainihinna, maka Allah Subhanahu wa taala keluar dari kedua orang tersebut. Artinya sudah tidak tadinya Allah Subhanahu wa taala bersama orang
bersama kedua orang tersebut dalam usaha. Ketika ada khianat di antara keduanya, ya sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya usahanya nggak berkah dan lain sebagainya, ya bisa bangkrut, bisa dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah arkanul musyarakah atau arkanus syirkah, rukun-rukunnya. Rukun-rukun musyarakah itu yang pertama adalah asyarikain atau asyarikun atau asyarikun. Orang-orang yang berserikat. Kalau dua orang asyarikan. Dua orang. Kalau banyak misalnya asyuraka misalnya, 3 orang lebih misalnya. Berapa orang kira-kira? Nah, itu harus ada dia berapa orangnya. Kemudian yang kedua adalah sigot atau akadnya atau ijabnya atau diterjemahkan dalam sebuah akad, kira-kira apa usahanya, kemudian bagaimana selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, itu semua harus dijelaskan di dalam sebuah akad. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'qud, ma'qud alaih. Apa objek apa yang diakadkan? Usaha apa ini? Apa usaha baju atau usaha bakso atau usaha-usaha lainnya dari beberapa orang tersebut? Karena orang-orang tersebut adalah pemilik. Nanti dari pemilik tersebut bisa melakukan akad yang lain begitu. Misalnya akad ijaroh, ada karyawannya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Tapi antar sesama pemilik itu berakad namanya musyarakah. Artinya semuanya pemilik modal. Artinya kalau dia usahanya, ya kalau sekarang misalnya akikah punya 3 orang, ya 3 orang itu adalah pemilik usaha akikah tersebut. Ya tinggal diterjemahkan ke dalam sebuah akad berapa persennya pemiliknya dan lain sebagainya. Kalau kata istilah sekarang itu adalah saham begitu ya, sahamnya berapa kalau kata istilah modernnya begitu, atau 50% atau berapa persen, nah itu diterjemahkan dalam sebuah akad. Kemudian roksul mal, ada modalnya berapa kira-kira, yang jelas modalnya bisa sama 50-50 kalau 2 orang, atau misalnya kalau 5 orang 20 misalnya, kalau 100 juta. Kalau 5 orang misalnya, berarti miliknya 5 orang itu. 5 orang pemilik. Jadi kalau 2 orang berarti 50-50. Kalau 3 orang bisa 30-30. Kemudian yang 10 juta lagi misalnya dilempar ke umum ya, kayak begitu istilahnya. Dilempar ke umum misalnya. 10 jutanya dilempar ke yang lain-lain misalnya. Nah, itu seperti itu namanya disebut dengan akad musyarakah. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan anwa'ul musyarakah. Ada jenis-jenis musyarakah. Yang pertama, jenis pertama itu adalah musyarakatul amlak. Musyarakah disebut dengan musyarakatul amlak atau musyarakatul milk. Kepemilikannya bersama. Tapi didefinisikan di sini ya, adalah ayyatamallaka syakhsani fa aksar ainan min ghairi aqdi syirka. Jadi seseorang, 2 orang itu atau 3 orang itu ketika punya sesuatu, punya barang, ya punya misalnya kepemilikan, nama juga amlak, disebut dengan syirkatul milk atau syirkatul amlak, itu berasal dari warisan. Misalnya warisan dari orang tuanya sebuah tanah, kemudian tanah itu adalah milik 2 orang, milik kakak beradik. Nah, itu disebut dengan syirkatul milk atau syirkatul amlak. Dia berserikat dalam memiliki sebuah tanah itu, Nah, itu disebut dengan jenis yang pertama syirkatul amlak atau syirkatul milk. Atau misalnya hibah, ada seseorang yang menghibahkan kepada 2 orang, menghibahkan misalnya hibah sebuah ya, misalnya sebuah tanah misalnya. Ini saya hibahkan buat kamu berdua ya, buat kamu berdua tanah ini. Ya, misalnya berapa dan lain sebagainya. Itu berarti kepemilikannya disebut dengan syirkatul milk atau syirkatul amlak. Itu jenis yang pertama, akad musyarakah. Kemudian jenis yang kedua adalah ini disebut dengan syirkatul anan atau musyarakatul anan. Jenis yang kedua ini adalah dia ayyashtarika rajulani au aksar. 2 orang itu atau 3 orang lebih dia memiliki sebuah usaha. Bimalaihima atau bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Jadi poinnya adalah dengan
harta, dengan uang, untuk mengerjakan ayya'mala, untuk mengerjakan sebuah usaha, fi aqdin shorihin, dalam sebuah akad yang shorih, fi ribhin ma'lumin, dijelaskan juga keuntungan, nisbahnya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan syirkatul anan. Jadi poin pentingnya kalau syirkatul anan itu adalah kepemilikan berdua atau bertiga, dia modalnya berupa uang. Ya, misalnya kita pengen buat bakso atau buat tadi ya, baju, perusahaan baju, atau misalnya akikah dan lain sebagainya. Kemudian mengeluarkan modal, ini modal saya 100 juta, ini modal saya 200 juta. Itu disebut dengan syirkatul anan. Akad musyarakah dengan jenis syirkatul anan. Dan jenis ini disepakati oleh para ulama kebolehannya. Kenapa sebabnya? Karena berbentuk uang. Jadi akadnya adalah berbentuk uang, ra'sul malnya, atau modalnya itu berbentuk uang, bukan berbentuk yang lain. Nanti kalau ada juga yang berbentuk yang lain, nah ini berbentuknya berbentuk uang, dan ini disepakati oleh para ulama. Ittafaqul ulama ala jawazihi. Para ulama bersepakat membolehkan atau bolehnya syirkatul anan atau musyarakah, akad musyarakah dengan jenis syirkatul anan. Apa itu? Dia berserikat, berkongsi dalam sebuah usaha dengan mengeluarkan modal berupa uang. Berupa uang jelas, nakdan, berupa uang 100 juta, 200 juta, itu disebut dengan syirkatul anan. Kemudian yang ketiga, jenisnya adalah syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu adalah berserikat juga 2 orang atau 3 orang atau lebih, tapi bukan berbentuk uang, laisa lahu mamal, bukan berbentuk uang, tapi berbentuk keterampilan. Kongsinya kongsi keterampilan. Jadi modalnya keterampilan dua-duanya misalnya. Nah, keterampilan itu disebut dengan syirkatul wujuh. Atau musyarakah, jenis akad musyarakah tapi dengan apa? Dengan keahlian begitu. Dengan keahlian atau dengan malakahnya, dengan keahliannya. Misalnya dia pengen usahanya adalah usaha yang tidak dia modalnya bukan uang ya. Misalnya keahlian dia misalnya apa kira-kira ya, dia ahli dalam misalnya menulis kaligrafi, misalnya menulis, dia menjual tulisan-tulisannya. Nah, ininya berserikat dengan seseorang, misalnya orang tersebut keahliannya adalah apa, misalnya keahliannya dalam bidang apa juga gitu, dan ini disinkronkan, 2 orang keahlian ini disinkronkan menjadi satu, disebut dengan syirkatul wujuh. Bukan berbentuk uang, tapi berbentuk keterampilan yang join, itu disebut dengan syirkatul wujuh. Dan syirkatul wujuh ini para ulama berbeda pendapat, apakah boleh atau tidaknya. Kalau tadi yang syirkatul anan dengan menggunakan uang, itu jelas ittafaqul ulama sepakat kebolehannya. Karena jelas nanti bagi-bagi ininya, bagi-bagi hasilnya jelas, nilai-nilainya kan jelas. Kalau dengan nilai uang itu kan jelas. Tapi kalau dengan keterampilan, itu para ulama berbeda pendapat. Kalangan Syafi'iyah, kalangan Malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah. Kalangan Hanabilah mengatakan dia ghairu jaiz, tidak boleh. Kalau pengen seperti itu, akadnya jangan musyarakah, tapi akadnya adalah akad ijaroh. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Akad ijaroh itu adalah akad ia menyewa keahlian dia, begitu ya. Misalnya saya punya usahanya di bidang apa? Di bidang penjualan tulisan-tulisan unik. Kemudian dia punya keahliannya menulis unik. Nah, akadnya bukan akad syarikah wujuh, tapi akadnya adalah saya dengan dia, akadnya adalah akad ijaroh. Nah, itu yang pantasnya seperti itu menurut jumhur ulama. Tapi hanya Abu Hanifah yang membolehkan, bolehnya ada syarikatul wujuh tadi, akadnya akad musyarakah juga. Jadi kenapa sebabnya ya? Karena dia berbentuk, yang satu bentuknya uang, yang satu bentuknya misalnya bentuknya adalah bentuk keahlian. Seharusnya menurut jumhur dia bukan akadnya musyarakah, tapi akadnya ijaroh, antara dia dengan orang tersebut ijaroh. Dah saya lakukan akad ijaroh, misalnya saya bayar setiap bulannya atau saya gaji setiap bulannya dengan akad ijaroh misalnya 5 juta setiap bulan. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak memiliki perusahaan saya begitu. Dia hanya jadi karyawan saya.
Kalau syarikah itu konsekuensinya adalah dia pemilik juga begitu, pemilik perusahaannya atau pemilik usahanya. Nah, itu yang menjadi khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Kemudian yang keempat juga ada disebut dengan syirkatul abdan. Syirkatul abdan itu adalah akad musyarakahnya berbentuk tenaga. Artinya yang satu misalnya dia modalnya uang, yang satu itulah adalah modalnya tenaga dia begitu. Tenaga pikiran tenaganya begitu ya. Dia cuma ngeluarin uang saja. Nih, saya punya uang, tapi nggak punya apa-apa. Saya punya uang saja. Yang satu punya keahliannya. Misalnya keahliannya kecemerlangan otaknya dan lain sebagainya, sehingga bisnisnya lancar begitu. Itu kedua tersebut disebut dengan syirkatul abdan. Tenaganya dipakai misalnya kalau disebut dengan syirkatul abdan. Syirkatul abdan, kenapa sebenarnya syirkatul abdan? Ya karena itu menggunakan tenaganya, menggunakan pikirannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau uang, ya dua-duanya uang. Tapi kalau ini yang satu uang atau yang satu misalnya tenaganya, atau dua-duanya tenaga dua-duanya, atau keahlian dua-duanya, itu disebut dengan syirkatul abdan. Dan sama para ulama khilaf di kalangan para ulama, jumhur mengatakan tidak boleh. Yang boleh adalah kalangan Abu Hanifah saja yang membolehkan akad syirkah atau syarikatul abdan, ya syarikatul abdan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah disebut dengan syarikatul mufawadah. Syarikatul mufawadah itu adalah ayyashtarika rajulani au aksar. Berserikatnya dua orang ya, atau lebih ya, dalam sebuah akad, fi aqdin, dalam sebuah akad, tapi dia dengan disurutin, dengan sebuah syarat mutasawin, syarat-syarat yang sama kedua-duanya. Misalnya nanti kalau misalnya untung 50% ya begitu. Walaupun misalnya modalnya ya bisa banyakkan dia dan lain sebagainya, pokoknya semua mufawadah, semua itu disamakan semua, mau untungnya, kemudian misalnya bagi-bagi jobnya dan lain sebagainya, itu disebut dengan syarikatul mufawadah. Jadi ini terkesan tidak proporsional bahasanya begitu ya. Nah, maka para ulama pun berbeda pendapat terkait dengan tersebut, terkait dengan akad syarikatul mufawadah. Ada sebagian ulama, ya, kalangan ulama diantaranya adalah kalangan Syafi'iyah ya, dan kalangan Malikiyah mengatakan bahwasanya ia tidak boleh. Yang boleh adalah kalangan Abu Hanifah dan sebagian kalangan Hanabilah yang membolehkannya. Nah, terkait dengan syarikatul mufawadah, itu adalah jenis-jenis daripada akad-akad syarikah ya. Jenis akad-akad syarikah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan surutnya, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang pertama itu adalah ar-ribhu wal khusran ala mas'uliyati syarikain awil aksar. Jadi untung rugi itu memang tanggung jawab daripada yang berserikat. Ya, tidak bisa menyalahkan salah satu dari keduanya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang dia pemilik, ya pemiliknya semua itu tanggung jawabnya. Mau untung mau rugi ya berarti karena mereka semua adalah pemilik modal semua. Kemudian akadnya ayyakunal aqdu shorihan wa muttafiqan bainas syuraka. Akadnya itu memang harus jelas, tegas, kemudian disepakati kira-kira bagaimana teknis daripada sigot akadnya. Dari awalnya, dari ya biasa kalau di zaman modern ini kan ada akadnya lebih lebih rinci banget. Kalau di zaman klasik ya, di zaman Rasul, zaman sahabat dan lain sebagainya, itu hanya menggunakan ya misalnya simpel banget begitu, simpel saja. Tinggal misalnya kalau jual beli qabiltu, atau kalau jual beli misalnya bi'tuka, saya jual ini, bi'tu hadhihi misalnya. Bi'tu hadza, saya jual ini barang kepada kamu begitu. Tapi kalau sekarang kan lebih rinci banget ininya akadnya, sampai ada pendahuluan, kemudian ketentuan, kemudian pihak pertama, pihak kedua dan lain sebagainya. Bahkan seperti itu sampai dengan siapa pemiliknya, kemudian bagi hasilnya berapa, sampai dengan
ya, bisa sampai beberapa lembar dan lain sebagainya. Memang bagus seperti itu supaya shorihan bainan, supaya jelas dan tegas dalam akad, sebuah akad. Fil akdi khususnya adalah akad musyarakah ini, supaya tadi tidak terkena ayat Al-Qur'an tadi, banyak yang ya berkhianat ya, berkongsi tapi rupanya banyak banget manusia yang berkhianat dalam kongsi tersebut ya. Sehingga dalam hadis Allah tinggalkan itu. Allah tinggalkan orang-orang yang berkhianat dalam sebuah kongsi, baik itu dalam usaha dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bersatu dalam sebuah usaha atau dalam sebuah apapun, Allah akan bersamanya gitu. Allah akan bersamanya. Dari sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke tema-tema berikutnya terkait dengan akad musyarakah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Ada kasus begini, Ustaz, dalam kerjasama jual beli ini, seseorang mempunyai modal, kemudian seorang atau lagi yang menjalankan, dan ini kasus dalam jual beli online. Kemudian pemilik modal ini yang menyetok barang gitu, menyetok barang kepada yang menjalankan usaha. Kemudian di pihak lain, pihak perusahaan, menurut perusahaan online seperti Lazada gitu ya. Jadi ketika terjadi transaksi, ada konsumen gitu, pihak perusahaan Lazada tadi memberikan fee, anggap saja satu kali kirim barang itu Rp10.000 makanya. Ini kasusnya begitu. Kemudian dari segi hukum syariah boleh atau tidaknya itu bagaimana? Maksudnya bonus gitu, potongan diskon gitu, diskon atau apa? Upah pada yang menjalankan tadi. Upah kepada yang menjalankan. Dari mana ininya upahnya? Ya, dari perusahaan itu, contoh Lazada memberikan upah kepada yang menjalankan. Iya. Usaha tadi Rp10.000 satu kali kirim, ya kan memberikan kirim. Iya. Dengan yang pemilik modal tadi ya menyediakan itu, menyetok barang tadi. Iya. Berarti Lazada itu membuat akad dengan orang yang bersedia untuk mengantarnya, itu disebut dengan ijarah. Ijarah itu artinya dia 10.000 itu sebagai jasa sewa dia mengantar barang, itu maksudnya. Makanya itu sebenarnya apa gitu dengan kasus memberikan upah Rp10.000 kemudian pada yang menjalankan. Kerugiannya maksudnya upah itu pemilik barang misalnya saya ingin menjual buku ini secara online di sebuah perusahaan online. Saya jual misalnya 100.000 begitu ya. Kemudian dijual di perusahaan online ya. Nah, kemudian pasti bukunya ini naik harganya ini. Dari saya 100.000, nanti misalnya Lazada atau apa begitu akan naik itu harganya. Harganya nggak 100.000 lagi karena saya taruh ini dia nanti bakal, kalau barang ini terjual pasti saya akan dapat 100.000. Nanti Lazadanya atau perusahaan-perusahaan yang lain itu akan menjual buku ini atau kitab ini 130.000 atau 150.000. Kemudian Lazada atau perusahaan online itu kasih 10.000 buat orang yang ongkir begitu. Betul begitu ya? Itu tidak masalah menurut saya. Artinya yang saya tanya dari segi hukum boleh tidaknya itu gimana? Oh, kalau menurut saya sih itu termasuk boleh ya. Kalau kondisinya seperti itu, artinya saya misalnya, maksud saya gambarannya seperti ini. Saya menjual buku ini di sebuah perusahaan online, kitab ini Bidayatul Mujtahid di sebuah perusahaan online 100.000. Nah, didaftarkan 100.000. Nah, kemudian, nanti pihak perusahaan online itu menjual kitab saya pasti kan lebih. Berarti saya akad
akad dengan perusahaan online itu adalah akad murabahah. Nih saya jual. Nah, kepada siapa? Kepada perusahaan online itu. Kitab ini murabahah. Nanti dia 150.000 dia yang jualin misalnya. 100 dinaik sama dia harganya 150.000. Kemudian laku tuh ada yang mesen, klik, pesan, jual, beli, transfer 150.000 ke pihak Lazadanya atau pihak perusahaan online, dan saya ditransfer oleh pihak perusahaan online 100.000 karena saya sudah buku saya sudah terjual. Begitu, seperti itu. Kemudian nanti yang ngirim barang ini dikasih ongkir ijarah mengantar barang saya ke orang yang memesan 10.000. Nah, itu menurut saya tidak masalah kalau itu. Berarti saya menjual barang kepada toko online tersebut dengan misalnya kalau dia misalnya akadnya murabahah, dia langsung beli ke saya, berarti murabahah. Tapi kalau misalnya dia pesan saja, nah itu bisa akad yang lain. Nanti dia dinaikin harganya 150.000. Nah, kemudian ketika ada yang beli, nah kemudian saya dapat 100.000, nanti perusahaan online pun dapat untung juga. Kalau dibayar dibeli 150.000 berarti untung 50.000 kan. Nah, kemudian supaya ini ada yang nganter, kasih 10.000, berarti perusahaan online yang dapat 40.000, 10.000-nya buat orang yang nganter. Begitu maksudnya. Nah, itu menurut saya kalau seperti itu gambarannya seperti itu, maksud saya itu termasuk yang boleh, nggak apa-apa. Gambarannya seperti itu bukan ya? Seperti itu gambarannya. Kalau seperti itu berarti boleh dia. Sama seperti ya saya misalnya beli kepada orang, kemudian tolong nih anterin kitab ini, saya kasih 10.000 buat ongkirnya, ongkos kirim. Ongkos kirim itu adalah akad jasa namanya, nanti disebut dengan ijarah. Akad jasa dia mengantar, jasa dia apa, itu semua adalah akad jasa. Akad ijarah itu disebut dengan akad jasa, dan menurut saya termasuk yang diperbolehkan. Wallahu alam bishawab. Ya, begitu ya kalau gambarannya seperti itu. Tapi kalau ada gambaran yang lain, wallahu alam. Tapi saya tadi memberikan gambaran seperti itu boleh. Kalau misalnya 100.000, kemudian ada perusahaan jualan 150.000, ya kemudian ada pihak yang ingin mengantarkannya itu ada 10.000, tidak masalah. Nanti dia ambil dari 150.000 itu, dipotong 150.000 atau jadi 140.000, kemudian 40.000 buat perusahaan online-nya, dan saya 100.000 sayanya, pemilik kitabnya, begitu. Wallahu alam bishawab. Ada lagi, tafadhol jamaah sebelum kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan di awal itu ya, di pas akad murabahah itu ya. Ada perantara yang diperbolehkan, ada perantara yang tidak diperbolehkan. Nah, itu yang penting ya. Jadi ada perantara yang diperbolehkan dan ada perantara yang tidak diperbolehkan. Kalau bahasa sekarang itu marketing, kalau bahasa ininya, kemudian ya pokoknya ada perantara yang diperbolehkan dan ada perantara yang tidak diperbolehkan. Yang perantara yang diperbolehkan, ini yang diperbolehkan dulu. Itu yang pertama adalah dia sudah ada kerjasama dengan pihak perusahaannya, udah ada joinnya. Jadi supaya tidak terkena hadis la tabi ma laisa indak. Kamu jangan menjual yang belum menjadi milik kamu. Misalnya saya punya toko buku di ruko saya. Kemudian ada orang yang pengen menjualin buku saya, itu nggak masalah. Tapi orang tersebut itu harus bilang ke saya, perjanjian dan lain sebagainya ya, ngomong dan lain sebagainya. Gimana nih? Saya punya buku nih Bidayatul Mujtahid, ya udah, nih antum jualin ini ya buku Bidayatul Mujtahid 100.000 nih. Nanti kamu saya kasih misalnya 20.000 dari hasil penjualan 100.000. Nah itu boleh.
Yang penting dia ada kerjasama dulu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada kerjasama sama sekali, blong begitu, dia jual misalnya kayak misalnya bikin perusahaan, jualan online, tapi sebenarnya nggak ada barangnya, dia cuman istilahnya nggak ada perjanjian apa-apa, akhirnya dia sibuk kesini, nggak ada perjanjian dengan orang-orang begitu. Nah itu namanya disebut dengan perantara yang tidak dibolehkan. Jadi pertama, perantara yang diperbolehkan dia harus ada kerjasama dengan pihak yang ingin menjual. Kayak misalnya ayam geprek misalnya, ayam geprek itu dia harus kerjasama dengan misalnya, kalau misalnya GoFood, berarti GoFoodnya kerjasama dengan ayam gepreknya. Jadi biar udah ada kerjasama pasti kan, udah ada kerjasama. Nah itu boleh, itu berarti GoFoodnya dia sebagai marketingnya, menjual kepada para pelanggannya. Nah itu yang pertama, jadi perantara yang diperbolehkan. Nah kemudian yang tidak diperbolehkan adalah tadi ya, dia menjual tapi tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penjualnya. Misalnya nih kita sepakat ya, kita nanti antum jualnya 100.000 ya, ini ya misalnya mobil ya, tadi kayak mobil nih kita dealernya misalnya 200 juta ya, ini kalau kejual 200 juta ya, nanti kamu dapat 10 juta, itu boleh. 10 jutanya nanti buat orang yang marketingnya. Tapi misalnya kalau misalnya dia udah kejual 200 juta, dapat 10 juta juga dari dari mana? Dari pihak dealernya dapat 10 juta kan. Kemudian tapi konsumennya ngomongnya bukan 200 juta, tapi 210 juta. 210 juta tanpa pemberitahuan dari dealernya. Nah, itu yang tidak boleh. Yang begitu. Karena apa? Karena dia tidak punya hak kuasa untuk menaikkan harga begitu. Artinya kecuali kalau sudah ada kesepakatan dengan pihak dealernya, itu lain lagi. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Jadi kesepakatannya bagaimana kira-kira yang marketingnya dengan orang yang atau perusahaannya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya dia menaikkan harga padahal dia bukan pemiliknya, nah itu yang ya menurut saya tidak boleh. Jadi memang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan awal. Jadi tadi kasusnya seperti apa juga saya ulangi lagi kalau ada waktu ya. Tadi yang jual mobil itu gimana tadi? Sebagai perantaranya sama, misalnya dari dealernya? dari pembeli nih, ada pembeli yang menjual, ada menghubungnya ke saya, ke sales. Nah dari saya lempar ke sales itu, lempar ke sales, karena sales akhirnya bilang harga yang dibeli. Nah saya itu dapat bagian biasa dari Salesnya? dari perusahaan. Nggak apa-apa kalau sudah tahu atau sudah ada perjanjian atau misalnya tahu begitu, nah itu tidak masalah. Itu disebut dengan marketing yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah nanti kalau dia misalnya kamu jual apa? Jual mobil. Padahal dia, ya saya punya mobil kok. Saya jual mobil ya, mobil apa? Honda yang baru. Padahal dia nggak kerja di perusahaan dealer mana. Akhirnya dia ya naikin harga saja. Padahal dia bukan sebagai marketing dari perusahaan dealer mana begitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Kecuali kalau dia sudah ada kerjasama atau memang dia karyawan di sana, atau misalnya sudah ada kerjasama dengan pihak yang punya dealernya. Kalau kamu berhasil jual mobil ini, kamu dapat fee sekian. Nah itu yang diperbolehkan, itu seperti itu. Yang penting ada kerjasamanya dulu. Supaya apa? Supaya konsumen tidak khidah. Supaya konsumen tidak ada tertipu dalam jual beli ini. Harganya sebenarnya berapa sih sebenarnya? Kok tiba-tiba harganya tinggi banget, padahal sebenarnya pas dicek si telepon rupanya harganya segitu, supaya tidak ada penipuan dan lain sebagainya. Artinya supaya jelas ini harga barangnya berapa, ya artinya tadi makanya harus ada kerjasama dengan pihak yang menjualkan kitab tadi. Yang gampangnya seperti saya tadi, ini misalnya buku saya, kemudian siapapun yang mau berjual buku saya silakan, nih jualin 100.000. Nanti setiap satu buku ini saya kasih reward atau saya kasih hasilnya 20.000. Ini jualin, ada yang jualin 100.000 sini dapat, nanti berarti 20.000 saya kasih, dapat 20.000. Itu namanya marketing atau perantara yang diperbolehkan. Itu menurut saya yang diperbolehkan seperti itu. Harus ada kerjasama atau harus ada pemberitahuan atau kerjasama minimal akad dengan orang yang punya barangnya, yang baik aslinya, agar terhindar daripada tadi dia menjual barang tapi bukan barang miliknya. Itu yang nggak boleh seperti itu. Dia jualan buku tapi dia nggak punya buku, nggak bisa. Harusnya kan kalau jual beli kan ada pembelinya, ada penjualnya. Kamu mau jual apa?
saya mau jual buku, mana bukunya? Nanti saya ambil dulu. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Kecuali kamu mau buka apa? Buku ini ada di Bidayatul Mujtahid. Di mana? Nih saya ambil dulu. Tapi dia sudah ada kerjasama atau sudah ada pihak kerjasama mau komitmen dengan orang yang atau penjualnya. Istilah disebut dengan dalam akadnya nanti akad wakalah. Ini adalah sebagai marketing saya, sebagai perwakilan saya untuk menjualkan barang ini, dan itu adalah diperbolehkan. Yang penting ada kerjasama dengan pihak ininya, orangnya yang menjualnya. Artinya jangan sampai kita terkena hadis la tabi ma laisa indak. Itu populer hadis tersebut, tidak boleh kita menjual barang yang tidak ada. Ya, barang nggak ada ya kita jual lah, itu bukan penjual namanya. Itu namanya bukan penjual. Oh saya marketing, iya marketing berarti, atau saya perantara harus ada kerjasama dengan orang yang penjualnya. Kalau nggak ada kerjasama, itu yang tidak boleh. Wallahu alam bi. Supaya apa? Supaya dia tidak sembarangan menaikkan harga gitu. Ada lagi, tafadhol silakan. Wallahu alam bisawab. Sebenarnya masih banyak lagi akad-akadnya. Ada akad ijarah, kemudian juga nanti ada akad sub'ah, akad qorot. Ada masih banyak lagi akad-akad yang saya di awal-awal itu saya sudah bilang ada belasan akad. Itu akad klasik, belum akad modern yang mempertemukan antara dua akad. Misalnya akad musyarakah, ada jenis musyarakah mudharabah. Kalau di dalam akad modern, sirkah mudharabah. Tapi kalau di zaman klasik, fikih klasik hanya musyarakah gitu, mudharabah. Tapi di zaman sekarang ada sirkah mudharabah. Nah, itu yang semakin banyak lagi akad-akadnya. Dalam fikih disebut dengan akad ghairu musamma. Akad-akad yang tak bernama. Dulu ada nama-namanya, tapi sekarang sudah ada nama-nama baru begitu ya. Akad-akad baru, tapi akhirnya muncul perbedaan ulama. Ada sebagian yang membolehkan, karena bagaimanapun juga jual beli itu asalnya adalah boleh, kecuali ya ada larangan dari Allah atau Rasulnya. Misalnya ada penipuan, ada riba, menzolimi orang lain dan lain sebagainya. Kalau nggak ada itu semua, mau gaya apapun penjualan, seni berjualan dan lain sebagainya dibolehkan, karena asal daripada muamalah itu adalah boleh, kecuali ada hal-hal yang dilarang yang jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah kan kebalikannya, asal ibadah adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Ya, kalau asal ibadah itu adalah ya nggak boleh kita buat-buat, harus ada dalilnya. Ya, wudu harus ada dalilnya, tata caranya. Sholat harus ada tata caranya. Isya 4 rakaat ada tata caranya, ada dalilnya segala macam. Tapi kalau ekonomi, muamalah itu kebalikannya. Boleh, karena itu adalah antar manusia dengan manusia. Boleh, kecuali ya ada dalil yang mengharamkannya, seperti ada riba, kemudian ada penipuan, ada merugikan orang lain, menzolimi orang lain, penipu. Semua itu yang dilarang secara umum dalam jual beli. Wallahu alam bishawab. Ya Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustaz, saya masuk, cuma penjelasan ini saya kira cukup menarik, yang penting berkaitan dengan dewasa ini yang begitu maraknya riba ya. Apakah bank konvensional maupun bank syariah sekarang kan memang lahirnya syariah, tapi intinya Allah SWT. Makanya bank syariah juga boleh dibilang termasuk masih terus berusaha ya, masih sampai saat ini. Nah, kalau tadi dari penjelasan Pak Ustaz, mungkin kepada kami diberikan gambaran sekilas mengenai surat Al-Baqarah 282 yang untuk kami yang berkaitan dengan ya, karena kita sekarang begitu hebohnya mengenai masalah riba
riba, sementara kita perlu yang halal, sementara saya juga tadi sore mendengar bahwa mengenai dana haji itu ketika tidak dipakai dia memang betul-betul halal suci, tetapi ketika dipinjam dan dimasukkan ke dalam RAPBN dia jadi campur aduk dengan yang halal haram di dalamnya. Kalau masuk ke dalam RAPBN dan ternyata masuk ke dalam kalau dipinjam, ya kita perlu punya gambaran dan kita. Al-Baqarah 282. Terima kasih. Ya, ya itu terkait dengan riba ya, terkait dengan ayat riba ya. Memang penjelasan riba memang sudah dijelaskan di awal-awal. Itu adalah prinsip yang pertama dalam jual beli, yaitu terkait dengan innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli itu memang innamal bai'u mislu riba, seperti riba ya, artinya jual beli itu kan memang ziyadatus saman, tadinya 100.000 menjadi 120.000 dan lain sebagainya. Tapi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya, mengharamkan riba ya. Kemudian di awal-awal juga sudah dijelaskan bahwasanya yang pertama ya, yang harus dihindarkan ya dalam jual beli adalah riba ya. Dan dijelaskan di situ bahwasanya riba yang paling pokok ya, yang riba yang disebut dengan riba jahiliyah ya. Ada disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah riba hutang ya. Riba hutang itu juga termasuk riba juga ya. Riba hutang ya, hutang 1 juta menjadi terus naik berbunga-bunga, apalagi berita-berita tentang pinjaman online ya, hanya 2 juta, tahu-tahu terus sampai dengan 50 juta. Nah, itu riba semua, itu isinya riba semua ya, karena bagaimanapun juga itu adalah riba pokok, riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah. Kemudian ada juga riba fadl ya, kemudian ada riba nasiah yang perlu kita hindari ya. Riba fadl, riba nasiah itu yang perlu kita hindari ya, agar kita ya tadi dalam jual beli tadi saya katakan bahwasanya seluruh muamalat itu boleh, asalnya boleh, kecuali tadi ada ribanya, kemudian ada penipuan, ada kemudian kezoliman dan lain sebagainya. Itu semua adalah yang tidak diperbolehkan ya. Termasuk tadi ya yang subhat tadi adalah misalnya ya misalnya ada kita misalnya dititipkan uang ya. Dititipkan uang, misalnya ada orang nitip uang kepada saya nih Ustaz atau Ahmad, ini saya titip uang 100 juta, buat apa? Saya buat pergi ke Malaysia misalnya, titip nanti. Nah, kemudian uang tersebut dipakai misalnya begitu kan, dengan alasan nanti perginya nanti masih lama, 2 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu. Berarti kan uang orang tersebut ya, uang orang tersebut dipakai, bukan uang kita ya, tapi uang orang tersebut dipakai bukan dengan jaminan alasannya nanti juga pas dia minta saya kasih uangnya, ini saya pakai dulu begitu kan, alasannya banyak yang seperti itu ya. Ada yang nitipin uang nih 100 juta sama saya ya, kemudian buat apa? Buat ke Malaysia jalan-jalan gitu kan, tapi nanti jalan-jalannya ya 3 tahun lagi, ya udah akhirnya nih 100 juta nih saya pakai dulu aja, nanti 3 tahun lagi masih lama jalan-jalannya begitu kan. Nah kemudian dipakailah itu dengan jaminan pakainya pasti saya dapat begitu. Itu seperti itu akhirnya yang menjadi subhat-subhatnya yang hangat-hangat dibicarakan atau yang sedang hangat ya, artinya di sekitar kita ya, termasuk di masyarakat kita dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal Pak Haji ya, terkait dengan riba memang pembahasannya luar biasa ya. Terkait dengan riba tersebut ya butuh butuh pembahasan yang panjang, termasuk ayat yang Pak Haji sebutkan tadi. Nah, intinya ada pembagian riba dan lain sebagainya yang perlu kita hindari agar kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikecam di dalam hadis terkait dengan ancaman memakan makanan atau jual beli yang ada ribanya. Wallahu alam bissawab. Insyaallah. Sudah Isa belum ya? Belum ya? Nah. Taib ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang terkait dengan jual beli ijarah ya dan lain sebagainya. Kalau ada kata-kata yang salah datangnya dari saya sendiri. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.